Baik, pertanyaannya, mahar pakai saham itu boleh atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi, kita untuk menjawab pertanyaan mahar menggunakan saham boleh atau tidak, harus kita mulai pembahasannya dari hukum saham itu sendiri. Jadi saham itu adalah tanda bukti penyertaan modal atau tanda bukti investasi. Jadi kita harus paham bahwa saham itu adalah tanda bukti bahwa seseorang itu telah menyertakan modal untuk investasi pada sebuah usaha bersama, yaitu yang kalau dalam Islam kita kenal dengan istilah syirkah. Nah, oleh karena itu, halal haramnya saham ini sangat ditentukan oleh sah tidaknya di dalam akad investasi itu. Oleh karena itu, untuk melihat kedudukan saham ini halal apa haram, pembahasannya harus dimulai dari perusahaan yang menjadi tempat investasi saham itu. Oleh karena itu, kalau perusahaannya itu akad pembentukan sirkahnya atau akad pembentukan perseroannya itu tidak sah atau batal, maka posisi sahamnya juga tidak sah, berarti haram. Nah, oleh karena itu harus hati-hati, karena tinjauannya mulai dari sini. Nah, fakta yang ada, saham itu memang tanda investasi yang biasa dipakai di dalam perseroan terbatas. Kalau kita mengkaji akad perseroan terbatas itu sendiri masih belum sah atau batal akadnya karena tidak memenuhi sebagai akad syirkah. Nah, oleh karena itu kita harus paham kenapa perseroan terbatas itu akadnya tidak sah. Ini kembalinya kepada harus melihat ta'rif dari syirkah. Kita tinjau sebentar ya. Ta'rif syirkah itu apa? Asyirkatu syar'an, syirkah secara syar'i adalah akdun bainasnaini fa'aksaro. Yattafiqoni fi alal qiyami bi amalin maliyin bikos diribhi. Itu definisi syirkah secara syar'i. Jadi secara mudah kita harus melihat syirkah itu apa? Akdun bainasnaini, akad antara dua belah pihak fa'aksaro atau lebih yattafiqoni fihi, yang mereka itu bersepakat di dalamnya alal qiyami bi amalin maliyin, untuk bersama-sama mewujudkan sebuah usaha bisnis bikos diribhi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, dari definisi syirkah ini kita bisa tahu bahwa kalau ada pihak-pihak yang bersirkah, disebut akad syirkah itu sah kalau selesai syirkah yang sudah diakati itu, usaha itu bisa dilaksanakan, usaha itu bisa diwujudkan, usaha itu bisa diamalkan. Kalau setelah akad syirkah itu tidak bisa mewujudkan usaha, itu maknanya akad syirkahnya tidak sah. Karena definisinya kan ala qiyami biamalin maliyin. Itu yang membuat kita harus cermat di dalam melihat sebuah perseroan itu sah atau batal. Karena tuntutannya begitu akad selesai, itu adalah kesepakatan untuk mewujudkan sebuah amal usaha bisnis, maka kita bisa melihat seperti perseroan terbatas itu akadnya tidak sah. Karena ketika orang-orang yang membentuk perseroan itu berakad, yang terjadi itu hanya penyertaan modal saja. Di dalam akad pembentukan perseroan terbatas itu, pihak-pihak yang terlibat itu bersama-sama, secara bersama-sama untuk menyertakan modal yang disebut saham tadi. Jadi, pembentukan perseroan terbatas itu pertemuan antara pihak-pihak yang menyertakan modal. Jadi modal bertemu modal, bertemu modal, bertemu modal.
Ini kalau sudah terjadi akad, misalnya diakati, tanda tangan, saya yakin selesai tanda tangan ini tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Makanya disebut sirkah musahamah. Berarti yang bersirkah, yang bersekutu itu hanya saham saja. Hanya modal saja, berarti tidak akan pernah terwujud akad sirkah yang sah. Kenapa? Karena tidak akan terwujud alal qiyami bi amalin maliyin tadi. Sebuah usaha yang bersifat finansial, sebuah usaha bisnis, tidak akan bisa terwujud modal ketemu modal. Maka agar bisa berjalan menjadi sebuah bisnis, pasti membutuhkan akad baru lagi, yaitu akad ijaroh. Harus menyewa tenaga pihak lain untuk menjalankan usaha ini. Ini kan berarti akad turunan. Padahal akad utamanya itu belum sah. Kalau akad utamanya belum sah, kok kemudian berakad lagi agar bisa jalan, maka itu akad turunannya tidak sah sebagaimana kaidah fikihnya. Idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila akad pokok itu gugur, maka akad turunannya gugur. Seperti akad nikah. Kalau akad nikahnya itu belum sah, maka akad turunannya seperti akad nafkah itu tidak sah. Tidak mungkin orang laki-laki perempuan bertemu minta dinafkahi sementara belum ada akad nikah. Demikian juga akad mengangkat dewan direksi untuk menjalankan usaha dari perseroan terbatas itu menjadi tidak sah karena akad sirkahnya tidak sah. Harusnya akad sirkah yang sah, selesai akad, maka usaha itu terwujud dan bisa dijalankan. Dan dalam PT itu tidak bisa terwujud dan tidak bisa dijalankan kecuali harus akad lagi dengan akad ijaroh. Kesimpulannya apa? Perseroan terbatas yang disebut dengan sirkah musahamah itu sebenarnya batal. Maka kepemilikan saham itu juga batal. Maka kedudukan sahamnya itu haram secara syar'i, maka digunakan untuk mahar itu juga hukumnya haram. Ini yang kita pahami dalam tinjauan saham. Tidak hanya saham saja, tetapi harus ditinjau dari perusahaan yang menerbitkan saham. Jadi kesimpulannya, kalau perusahaan yang menerbitkan saham itu tidak sah, maka sahamnya itu hukumnya haram, sehingga digunakan untuk mahar juga haram. Begitu yang bisa kami jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.